Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Poin yang kedua, apa sih keutamaan akidah? Orang kalau dia masalah apapun yang dia ingin pelajari, ingin ketahui, dia itu pasti sebelumnya sudah tahu keuntungan yang dia dapatkan. Contoh, kenapa orang belajar notaris, bertahun-tahun belajar notaris, banyak duit yang dia keluarkan? Karena dia tahu setelah belajar notaris ada buah yang dia dapatkan. Kenapa dia belajar olahraga, ya kan, lari-lari, kapak-kapak? Karena dia tahu nanti bisa jadi guru olahraga. Tapi walaupun kadang-kadang ngantrinya ratusan orang, yang diterima berapa ya, kan? Nah, kita kan sudah tahu, sebagai orang Islam kita sudah tahu kita ini camat, calon mati sudah pasti. Jadi kita harus belajar sesuatu yang bisa kita bawa mati. Itu orang cerdas. Jadi sekarang kita masuk pembahasan keutamaan akidah. Jadi biar kita semangat belajar akidah, kita harus tahu keutamaan dari belajar akidah. Pertama, akidah adalah sesuatu yang karena inilah manusia dan jin diciptakan. Akidah adalah sesuatu yang karena inilah manusia dan jin diciptakan. Kalau kita ditanya, kenapa kita diciptakan? Jawabnya karena akidah. Kenapa karena akidah? Karena kita diciptakan, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terjadi, tidak akan dianggap ibadah tersebut kalau tidak dibangun di atas akidah yang sahih. Bagaimana dia bisa sholat sedangkan dia tidak meyakini sholat itu wajib? Meyakini sholat itu wajib urusan akidah. Bagaimana dia puasa kalau dia tidak meyakini puasa itu wajib, sedangkan masalah meyakini kewajiban puasa urusan akidah. Bagaimana dia akan beribadah, menyembah Allah, menghinakan dirinya, menempatkan kepalanya di tanah kalau dia tidak meyakini adanya Allah? Jelas. Jadi kenapa kita harus belajar akidah? Kenapa kita harus membangun sesuatu ibadah dengan akidah? Karena ibadah tidak akan terbangun kalau tidak didasari dengan keyakinan. Kita bisa beribadah menyembah Allah karena kita yakin Allah yang menciptakan kita, kita yakin Allah yang menghidupkan, memberikan rezeki dan sebagainya. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ya'budun, beribadah kepadaku. Ini mati, hidup. Beribadah kepadaku di sini adalah yuwahidun. Antum mudah masyhur. Yuwahidun adalah mentauhidkanku. Jadi disuruh mentauhidkan. Tauhid adalah landasan akidah yang paling pokok. Jelas? Jadi kita kan di sini menyebutkan keutamaan akidah. Apa keutamaan akidah? Karena inilah kita diciptakan. Karena akidahlah kita diciptakan, dan landasan pokok dari akidah adalah tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kunci dalam hidup itu gampang. Bertauhid kepada Allah dan mutabaah kepada Rasulullah. Orang yang bertauhid kepada Allah, dia tidak akan senang dengan pujian. Dia tidak akan senang dengan hubbuz zuhur, senang popularitas. Dia tidak akan senang membangga-banggakan diri. Kenapa? Karena orang yang bertauhid kepada Allah, dia mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat Allah. Salah satu nama dan sifat Allah adalah Allah Alhamdulillah. Allah yang maha terpuji. Orang yang bertauhid kepada Allah tidak akan senang pujian, tidak suka minta puji. Orang yang bertauhid kepada Allah tidak akan hasad dengan orang lain. Orang yang tauhid kepada Allah tidak akan curang dalam berdagang dan sebagainya. Karena dia tahu semua itu kembali kepada Allah.
Hak untuk dipuji, hak yang maha kuasa, hak yang maha besar, itu hanya Allah. Hak untuk diibadahi, hanya Allah yang berhak diibadahi. Orang yang bertauhid tidak akan pernah riya dalam beribadah. Jadi kunci dalam hidup itu bertauhid. Nah, kadang-kadang bertauhid semangat, tapi juga harus didorong dengan landasan pijakan-pijakan dalam beribadah, yaitu mengikuti sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan pentingnya tauhid adalah semua kebaikan di dunia dan akhirat itu akan didapatkan bagi orang-orang yang bagus akidahnya. Bagi orang-orang yang bagus akidahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal solih min zakarin au unsa, siapa yang beramal solih baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Jadi orang yang beramal solih dan dia beriman. Beriman itu adalah akidah. Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah janjikan, kalau Allah sudah berjanji tidak akan mengingkari janji. Antum harus yakin 100%, 200%. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah di mana? Di dunia. Jelas. Itu manfaat pertama. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyannahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan balas dengan balasan yang paling baik. Di mana? Di surga. Jelas. Jadi hidup itu disuruh pertama untuk amila, beramal. Yang kedua, wa huwa mu'min, disuruh beriman. Beriman dan beramal. Allah janjikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Antum lihat orang-orang yang sudah mulai mendekat kepada sunnah, mulai mendekat kepada pengajian, insya Allah akan terbuka pikiran dan bekerjanya akan lebih giat. Dan Allah buka teman-teman yang bagus untuk mengarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih bagus. Makanya ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jagamu. Ketika kita menjaga Allah, menjaga batasan-batasan Allah, kewajiban Allah kita laksanakan, keharaman-keharaman Allah kita tinggalkan, itu menjaga batasan Allah, Allah yang akan menjaga kita. Allah menjaga kita, Allah menjaga anak kita, Allah menjaga keluarga kita. Jadi kita harus yakin, hidup ini kan panjang-panjangnya pasti ujung-ujungnya mati. Jadi setelah kita tahu tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya akidah ini adalah tujuan diutusnya para rasul. Ini anak nggak nyebutkan nomor ayatnya atau nama suratnya, antum cari. Kan banyak Al-Quran Index. Banyak Al-Quran Index zaman Android sekarang. Bahwasanya akidah ini adalah tujuan diturunkannya rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Telah kami utus, kata Allah, fi kulli ummatin, pada setiap umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, apa perintahnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah, kufurilah, ingkarilah taghut. Jadi para rasul Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tujuan mereka diutus menjadi para nabi dan rasul adalah untuk mendakwahkan akidah, membenarkan akidah, dan puncak dari akidah adalah tauhid kepada Allah. Jadi kalau bukan karena itu rasul itu nggak diturunkan. Jadi ketika kita mengaku mengikuti para rasul, kita mengaku mencintai Nabi Muhammad, apa yang harus kita perbaiki? Akidah. Karena Rasulullah diturunkan adalah untuk memperbaiki akidah. Jelas? Jadi tujuan turunkannya Rasulullah adalah untuk memperbaiki akidah. Kemudian yang berapa? Yang keempat ya? Yang keempat ya? Yang kelima? Yang keempat, akidah itu adalah tujuan diturunkannya kitab-kitab.
tujuan diturunkannya kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala may yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun." Yunazzilul malaikatu birruh. Para malaikat itu menurunkan dibawa dengan ar-ruh. Ruh di sini adalah Alkitab. Jadi salah satu nama Al-Qur'an adalah ar-ruh. Min amrihi 'ala man yasha, atas perintah Allah kepada yang Dia kehendaki, min ibadihi, daripada hambanya, kepada para rasul, an andiru, untuk mereka memperingatkan manusia, annahu la ilaha illa ana fattakun. Jadi dibawanya ar-ruh itu yang diberikan kepada para rasul, tujuannya apa? Untuk memperingatkan bahwasanya la ilaha ana fattakun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, kata Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, tauhid itu adalah kunci masuk surga. Tauhid, kita sebutkan tauhid itu untuk mewakili akidah. Jadi yang paling pentingnya kayak al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Pertanyaannya, haji itu isinya cuma Arafah atau enggak? Banyak yang lain kan? Ada sa'i, ya kan, ada wukuf, ada tawaf. Tapi kenapa disebutkan al-hajju Arafah? Kenapa? Karena Arafah di situ bagian yang paling penting. Nah, salah satu nama dari akidah yang disebutkan para ulama adalah at-tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu bagian paling penting. Banyak itu namanya menamakan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang paling mulia darinya. Tasmiyatus syai' bima asrafa minhu. Jadi menyebutkan sesuatu dengan sesuatu yang paling mulia darinya. Tadi al-hajju itu Arafah. Haji itu adalah Arafah, karena Arafah itu bagian yang paling mulia dari haji. Nah, tauhid juga digunakan untuk menamakan akidah. Apa tadi poinnya? Tauhid adalah kunci masuk surga. Yang ini masyhur. Mudah-mudahan antum sering mendengarnya ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jelas. Dan tauhid dan surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang bertauhid. Karena di akhirat itu cuma ada dua golongan. Golongan yang bertauhid, golongan kafir disamakan dengan golongan yang munafik. Jadi nggak ada tempat yang ketiga. Kalau dia tidak bertauhid, berarti dia masuk salah satu dari dua golongan penghuni neraka. Jadi kunci utama untuk bisa masuk surga adalah bertauhid. Nah, cuman orang yang bertauhid yang masuk surga itu terbagi menjadi tiga kelompok. Orang yang bertauhid yang dia masuk surga itu terbagi menjadi tiga kelompok. Kita belum masuk kitabnya. Pertama, orang yang bertauhid itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dia itu enggak dihisab, enggak diazab. Itu nanti ada pembahasannya di kitab Tauhid. Kalau antum dulu pernah belajar. Ada golongan orang-orang yang masuk surga itu enggak dihisab, enggak diazab. Golongan yang kedua itu masuk surga tapi melewati hisab. Jadi dia dihisab dulu, dihisab, dihitung amalnya, dihitung dosanya, ditimbang. Oh, ternyata lebih berat amal ibadahnya dan dia masuk surga. Golongan yang ketiga itu orang-orang yang bertauhid, dia itu masuk surga setelah diazab. Dia masuk surga setelah diazab. Baik itu diazab dengan dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Jelas? Nah, itu akidah. Kita harus yakini. Poin-poinnya cukup kita yakini kalau kita belum tahu dalilnya sekarang. Yang penting orang yang bertauhid akan masuk surga terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, dia tanpa hisab dan tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun.
Itu dalam hadisnya. Ada pembahasannya di kitab tauhid nanti. Mereka itulah orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun, tidak mau berobat dengan kai. Kai itu besi panas yang ditancapkan. Dan wala yatatayyarun, tidak bertatayyur. Semuanya itu kembali kepada mana? Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabbnya dia bertawakal. Jadi tawakal itu bukan perkara yang ringan. Tawakal itu adalah asas tauhid. Tawakal itu asas tauhid. Jadi untuk bisa orang yang bagus tauhidnya, yang mengaku tauhidnya bagus, dia akan bertawakal kepada Allah. Jadi yang kedua tadi, orang yang bertauhid itu dia masuk surga, tapi dia dihisab dulu, nanti ditimbang. Nanti kan ada pembahasan mizan. Mizan itu seperti apa saja yang ditimbang dari amal-amal itu nanti ada pembahasannya. Ditimbang dulu yang mana dosa, yang mana pahala. Rupa-rupanya berat pahalanya, dia masuk surga. Terus yang ketiga adalah dia masuk surga tapi dia diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik azab itu karena dosa kecil maupun dosa besar. Berarti akidah Ahlussunnah adalah orang yang diazab karena dosa besar itu tidak kekal di neraka. Jadi orang yang berbuat dosa besar kalau masih ada tauhid, iman yang benar, tidak kekal di neraka. Itu berarti membantah salah satu akidah yang menyimpang.